Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita melakukan banyak sekali aktivitas, dan tentunya di dalam aktivitas kita ada aktivitas yang baik dan ada juga yang negatif tentunya. Dan perbuatan yang kita lakukan ada yang dampaknya ialah saat itu saja dan ada juga yang berdampak sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk-makhluknya yang telah meninggal dunia. Manusia-manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tentunya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan semasa di dunia. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa naktubu ma qaddamu." Kami menulis, kami mencatat apa yang dilakukan dulu semasa hidupnya di dunia. Jadi semasa hidup kita di dunia ini ada malaikat yang mencatat apa yang telah kita lakukan, dicatat oleh para malaikat. Baikkah perbuatan kita dicatat oleh para malaikat, burukkah perbuatan kita dicatat oleh para malaikat. Sebagaimana di dalam ayat lain di surah Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa yang berbuat baik, walaupun perbuatan baiknya sebesar biji zarah pun dia akan melihatnya nanti, akan melihat bagaimana dampaknya. Dan siapa yang melakukan perbuatan sebesar biji zarah pun berupa keburukan, maka dia pula akan melihat balasannya. Maka di dalam banyak sekali ayat, salah satunya yang telah disebutkan tadi, bahwasanya apa yang kita lakukan akan kita lihat nanti. Bagaimana dampaknya di akhirat kelak akan kita lihat. Apakah yang akan ditimbang, apakah yang dicatat oleh para malaikat, apa yang kita lakukan saja. Di dalam lanjutan ayat yang pertama yang telah disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atharahum, dan bekas-bekasnya, dampaknya juga akan dicatat oleh para malaikat. Bagaimana seorang melakukan sesuatu, bukan hanya perbuatan itu saja yang dicatat, namun bagaimana dampak ke depannya. Baikkah, burukkah, tentunya akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan bukan hanya perbuatannya, dampaknya juga akan kita pertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathatin." Apabila manusia meninggal dunia, apabila manusia mati, maka terputuslah amal baiknya, terputuslah amalnya. Mengapa demikian? Karena tidak bisa beramal lagi. Illa min thalathatin, kecuali 3 hal. Yang pertama ialah illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik ialah sedekah. Perbuatan baik yang terus mengalir, dampaknya ke depannya, maka akan terus mengalir pula pahalanya kepada orang yang melakukan perbuatan baik tersebut, orang yang melakukan sedekah tersebut.
Misalkan ada seorang yang mensedekahkan Al-Quran, walaupun ia meninggal dunia, namun Al-Qurannya terus memberi manfaat, terus berdampak ke depannya, maka akan terus mendapatkan pahala. Seorang yang misalkan membuat sumur ialah perbuatan baik yang dampaknya akan terus mengalir, walaupun orang yang membuat sumur tersebut telah meninggal dunia, selama sumur itu masih dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Misalkan lagi orang menanam pohon, ketika orang berteduh, tentunya ia akan mendapatkan pahala kebaikan. Ketika ada hewan-hewan burung yang memakan buahnya, mungkin dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Ada manusia yang mengambil buahnya, ada kaum muslimin yang mengambil buahnya, memakan buahnya, tentu ia akan mendapatkan pahala. Begitu besar dampak dari apa yang dilakukan, asalkan dampak tersebut bisa terus berjalan. Namun tentu kita catat, jangan sampai kita semangat untuk melakukan perbuatan baik yang terus mengalir, namun kita sombong setelahnya, riya setelahnya, sum'ah setelahnya. Karena hal-hal yang demikian itu dapat menggugurkan amal baik. Maka perlu kita beramal diiringi dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua ialah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika orang membagikan ilmu, selama ilmu itu dapat dimanfaatkan, maka ia akan terus mendapatkan pahalanya. Apabila seorang, misalkan ada seorang ayah memiliki anak, mengajarkan anaknya Al-Fatihah, selama anak tersebut membaca Al-Fatihah tersebut, maupun di luar sholatkah, di dalam sholatkah, ia akan terus mendapatkan kebaikan dari apa yang telah ia ajarkan. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mengajarkan seluruh tata cara sholat, selama anak itu sholat, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu." Siapa yang menyeru, yang mengajak kepada kebaikan, yang memberikan dalil kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak akan berkurang pahala yang akan didapatkan orang yang melakukan dan orang yang mengajarkan tersebut. Misalkan kalau kita umpamakan satu perbuatan baik, orang mengajarkan satu perbuatan baik dan orang tersebut mengamalkannya, misalkan kita ibaratkan pahalanya 100, maka orang yang mengajarkan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama juga, 100 juga, tidak akan dikurangi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan dikurangi sedikit pun. Maka dari itu marilah kita berusaha untuk terus mengamalkan amalan-amalan yang tentunya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Berusaha memberi manfaat, berusaha menyebarkan manfaat. Lalu apakah perbuatan yang dicatat oleh malaikat dan dampak yang kita berikan adalah perbuatan baik saja? Tentu tidak. Perbuatan buruk yang kita berikan juga akan dicatat oleh para malaikat beserta dampak-dampaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mempelopori, yang mencontohkan di dalam Islam satu contoh yang buruk, satu perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Apakah dia mendapatkan dosa dari perbuatannya saja? Tidak. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa dari orang yang mencontohnya setelahnya, dan dosa dari orang yang mendapatkan dampak dari dosa tersebut. Misalkan ada seorang yang mengajarkan kepada orang lain satu maksiat, dan orang yang diajarkan terus melakukan maksiat sampai seterusnya, maka ia akan mendapatkan dosa selama maksiat tersebut terus berjalan. Na'udzubillah. Misalkan ada seorang tidak mau bermaksiat, tapi dia mengajarkan kepada orang lain, maka orang yang diajarkan selama melakukan maksiat tersebut, maka ia juga akan mendapatkan dosa, dan dosa yang sama pula tidak akan dikurangi sedikit pun. Satu video, na'udzubillah, mungkin video yang haram, disebarkan oleh satu orang yang pertama menyebarkannya, sampai manapun video tersebut, maka dosanya akan terus mengalir kepada orang pertama yang menyebarkannya. Na'udzubillah. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin, marilah kita perhatikan amal yang kita lakukan beserta dampaknya. Jangan hanya kita lihat apa yang kita amalkan saja. Oh, saya sudah berbuat dengan perbuatan baik, tidak pernah melakukan perbuatan buruk. Mungkin sudah kita ajarkan, na'udzubillah. Maka dari itu marilah kita perhatikan apa yang kita lakukan, dan bukan cuma apa yang kita lakukan saja, namun bagaimana dampak ke depannya. Jangan sampai kita merugikan orang lain sampai seterusnya. Na'udzubillah. Oleh karenanya
Khatib kembali lagi mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sudah takwa, kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berusaha terus memperbanyak perbuatan baik kita dan akan mengurangi perbuatan-perbuatan buruk kita, khususnya yang dampaknya jangka panjang. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa jalal mustaqim ya maulana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang kafir. Namun di dalam setiap ayat Al-Quran perlu kita mengambil hikmah, perlu kita mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apa ancaman yang ada di dalamnya perlu kita ambil juga sebagai pemicu kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa lagi. Salah satu ayatnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari wa hum yuza'un. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari wa hum yuza'un. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya nanti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke dalam neraka. Di dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang artinya sampai nanti setelah dikumpulkan, syahida alaihim, maka akan bersaksi atas mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, apa yang kita dengarkan selama kita hidup di dunia akan bersaksi bahwa dahulu ketika saya hidup di dunia saya pernah mendengarkan ini. Pendengaran kita akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Wa absaruhum, dan pandangan-pandangan akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersaksi kepada para malaikat. Ya malaikat, saya dulu pernah memandang ini, saya pernah melihat ini, di jam ini, di detik ini. Wajuluduhum, dan bahkan kulit-kulit akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit, betapa banyak kulit yang ada di dalam tubuh kita, semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karenanya marilah kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti pendengaran kita, penglihatan kita, serta kulit-kulit kita bersaksi atas perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'til mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'iduhum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.